Halo sahabat-sahabat kecil, selamat datang di Persia. Oh, apakah kalian terkejut melihat saya? Kalian mungkin mengharapkan Raja Nebukadnezar ya? Baiklah anak-anakku, biarkan saya memberitahukan kalian tentang apa yang terjadi. Lebih dari 60 tahun telah berlalu sejak Nebukadnezar mendapatkan mimpinya. Dan seperti yang dijanjikan Tuhan, Babel hanyalah bagian kepala dari patung yang besar itu yang dari emas, tidak lebih. Sekarang saya yang bertanggung jawab di sini. Nama saya Kores dan saya Raja Persia. Kerajaan saya melambangkan dada dan lengan yang dari perak pada patung itu. Kalian tahu kan, meskipun dua lengan saling bekerja sama, tetapi biasanya hanya salah satunya yang lebih kuat. Jadi saya ini lebih kuat dari kerajaan Media. Saya memang telah menaklukkan mereka. Tapi saya mengizinkan mereka untuk memerintah bersama saya. Jadi kami disebut Media dan Persia. Sejujurnya anak-anak, saya percaya bahwa Tuhan surgalah yang membantu saya menaklukkan Babel. Peristiwa di sana sangat aneh. Banyak orang di kota itu menantikan saya. Dan ketika saya masuk, mereka bertepuk tangan dan menerima saya sebagai raja mereka seketika itu. Sebelumnya, saya berhasil mempersatukan suku-suku Persia. Oh, iya, saya memang memenangkan banyak pertempuran. Tapi Babel adalah kota yang kuat dan berbenteng kokoh. Mereka merasa aman di kota mereka dan tidak takut. Mereka tahu kami mengepung mereka. Para imam Marduklah yang mengkhianati Babel. Tahu tidak, pada malam kami masuk ke sana, seluruh kota sedang berpesta. Lalu sebuah tangan aneh muncul dan menuliskan pesan di dinding atas ruang perjamuan Raja Belshazzar, mengumumkan bahwa Babel akan dikalahkan malam itu juga. 70 tahun penahanan yang dibuatkan Nabi Yeremia pun segera berakhir. Tuhannya Daniel sangat tepat ya. Dan tahukah kalian bagaimana saya bisa masuk ke Babel? Nah, karena sungai Efrat mengalir melalui tengah kota, saya menggunakan sedikit strategi dan menggali saluran lain untuk mengalihkan aliran sungai ini. Dengan cara ini, sungai Efrat menjadi dangkal. Dan karena begitu banyak orang di Babel yang sedang mabuk, gerbang kuningan besar mereka di sungai bahkan tidak terkunci loh. Hah? Kami mengarungi sungai yang telah menjadi dangkal dan langsung masuk ke sana. Sekarang, kekayaan saya mungkin tidak sebanding dengan kekayaan Babel. Tapi saya adalah raja yang kuat dan diberkati oleh Tuhan. Jika Babel adalah kerajaan emas, kerajaan saya dilambangkan dengan perak. Kerajaan saya ini besar loh, dan kami memiliki banyak perak. Sebenarnya semuanya terbuat dari perak. Menarik deh. Hei, saya mendengar kalian adalah para pelajar nubuatan Alkitab ya? Wah, selamat. Saya pribadi menyukai juga nubuat Alkitab. Tahukah kalian bahwa Nabi Yesaya menuliskan tentang saya lebih dari 200 tahun sebelum saya lahir? Iya, saya juga terkejut mengetahui hal ini. Sejak saya melihat nama saya dalam gulungan kitab Nabi, saya memutuskan untuk memenuhi misi yang ditugaskan kepada saya itu. Saya akan membebaskan para tawanan Yahudi dan membantu mereka memulihkan bait suci mereka. Jadi, saya membuat undang-undang, mengeluarkan dekret yang memerintahkan agar bait suci Allahnya Daniel itu dibangun kembali. Saya juga mengizinkan semua orang Yahudi yang ingin kembali untuk kembali ke Yerusalem. Saya bahkan membantu mereka secara finansial. Tapi tahukah kalian, banyak orang Yahudi yang ternyata tidak mau pergi. Mereka telah merasa nyaman tinggal di sini dan tidak ingin bersusah payah untuk memulai kembali di Yerusalem tua
yang telah hancur itu. Tampaknya serupa ya dengan banyak orang Kristen di zaman akhir. Sulit bagi mereka untuk menuruti kehendak Tuhan karena mencintai hal-hal duniawi dan tidak ingin berpisah darinya. Akhirnya, ada umat yang sisa yang memutuskan untuk kembali. Kelompok kecil ini dipimpin oleh Zerubabel untuk pulang ke Yerusalem dan membangun kembali bait suci itu, yang berada di antara reruntuhan. Pembangunannya tidaklah mudah, dan mereka memiliki banyak musuh dan penghalang. Musuh-musuh itu begitu licik, bahkan ada pun dari mereka yang berpura-pura, bersikap ramah. Tampaknya menawarkan bantuan, tetapi kenyataannya mereka hanya ingin menghentikan semuanya. Mereka mengaku percaya pada Tuhan, tapi percaya berhala juga. Jadi agama mereka adalah campuran antara kebenaran dan kesalahan. Ini sangat berbahaya. Daniel berkata bahwa Tuhannya tidak ingin umatnya menjalin persekutuan yang erat dengan siapapun yang bukan orang yang benar-benar percaya. Itu tidak bijaksana. Selalu ada risiko bagi mereka percaya untuk dipengaruhi, untuk meninggalkan perintah Tuhan. Sejujurnya, lebih mudah menjadi suam-suam kuku daripada tetap setia kepada Tuhan, kan? Jadi berhati-hatilah teman-teman. Jangan ikut serta dalam hiburan orang-orang yang tidak percaya. Dan jangan menjalin persekutuan apapun dengan mereka ya. Tuhan menubuatkan bahwa saya akan menjadi gembala dan mesiasnya karena pekerjaan saya sangat mirip dengan pekerjaan Yesus Kristus. Tuhan memilih saya untuk menghukum Babel karena dosa-dosanya dan membebaskan umat Tuhan dari Babel. Saya mengumpulkan domba-dombanya dan memulangkan mereka dengan selamat ke Yerusalem. Tapi ada hal lain yang harus kalian ketahui. Tuhan juga telah memilih kalian untuk memanggil semua orang yang jujur, yang masih berada di Babel rohani, untuk segera keluar dan bergabung dalam kandangnya. Saat ini, orang Kristen sejati tidak boleh berfokus pada Yerusalem di bumi ini, melainkan harus melihat ke Yerusalem surgawi yang akan datang itu. Yesus ingin umatnya membangun bait suci rohani, yaitu gerejanya. Sebelum kedatangannya, masih banyak orang beriman yang perlu mendengar pesan kebenaran itu sebelum Yesus datang. Apakah kalian juga ingin menjadi para pemenang dan pembangun bagi Yesus? Tentu saja saya berharap kalian demikian ya. Saya sangat senang dapat bercerita kepada kalian. Tetap rajin belajar nubuatan ya. Sampai jumpa kembali sahabat-sahabat kecilku.